Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dominika Priscilia Clara Fortunella dengan NIM 22080694218. Perkenalkan, nama saya Halina Rawadatul Ais dengan NIM 2208069429. Perkenalkan, nama saya Anifatur Rahmah dengan NIM 22080694118. Perkenalkan, nama saya Devi Akila dengan NIM 22080694218. Kami dari kelas akuntansi 2022 ini. Nah, kalian tahu kan bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Dan saat ini di era milenial, maka hal itu berdampak bagi bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia itu tertuang dalam Sumpah Pemuda, yakni sebagai berikut. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sehingga para pemuda sekarang harus mempertahankan dan menjaga bahasa Indonesia itu sebagai bahasa sehari-hari. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Bahasa asing dan bahasa gaul sudah lekat dengan istilah globalisasi. Namun, tidak semua globalisasi memiliki dampak yang baik terhadap masyarakat. Sehingga diperlukan adanya filterisasi atau penyaringan terhadap budaya yang masuk. Penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul sudah marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Contohnya, penggunaan kata screenshot, drive-thru, telepon, refresh, dan lain sebagainya. Kebiasaan penggunaan bahasa asing itulah yang menjadikan bahasa asing menjadi bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat. Ada pula dampak dan pengaruh yang disebabkan dengan adanya penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia yang terancam dengan adanya penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Kemudian yang kedua adalah mengganggu pemahaman bahasa orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, ada pelaksanaan program literasi. Nah, program literasi ini mengharuskan para pelajar atau mahasiswa untuk membaca. Salah satu contohnya yaitu Meresum. Nah, program ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga membantu dalam kosakata bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu langkah sederhana namun penting untuk menambah pentingnya literasi bagi generasi muda. Yang ketiga, mengadakan kegiatan hari kebahasaan. Tahu nggak sih, bahasa menjadi salah satu kendala besar dalam perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Sehingga kehadiran bahasa pemersatu mempercepat penyampaian informasi penting terkait perjuangan Indonesia. Dan bahasa menjadi unsur yang sangat penting di kehidupan kita di bumi Nusantara, terutama di kehidupan kita ini kan banyak sekali bahasa daerah. Bulan Bahasa diperingati setiap tanggal 28 Oktober bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tujuan dari penyelenggaraan Bulan Bahasa ini untuk memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biasanya, setiap memperingati Bulan Bahasa, sekolah mengadakan berbagai perlombaan seperti lomba pidato, lomba musikalisasi puisi, lomba membaca cerpen, puisi, storytelling atau membaca cerita, dan sebagainya. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus melakukan gerakan nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa juga memiliki fungsi utama yaitu komunikasi antar individu, kelompok, organisasi, sosial dalam konteks kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bukan hanya tidak sopan, namun salah satu dari wujud nasionalisme juga. Nah, pepatah mengatakan bahasa adalah cerminan bangsa dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang dapat menjaga kelestarian bahasanya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia wajib diimplementasikan dan dikembangkan oleh generasi muda di kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud persatuan dan kesatuan negara. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.